Berada di daerah industri Ngoro tidak membuat candi ini tenggelam dengan bangunan-bangunan pabrik. Candi ini tetap berdiri tegak dan utuh di kawasan pedesaan. Konon katanya dulu pernah ada gempa yang merobohkan rumah penduduk, tapi hanya candi ini yang masih berdiri kokoh tanpa retak. Bangunan ini tuh peninggalan dari kerajaan Majapahit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu. Berjumpa lagi di channel Warisan Kuno, channel yang mencari dan menelusuri warisan leluhur. Di kesempatan vlog kali ini saya berada di Dusun Bangkal, Desa Candiharjo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan berkunjung ke sebuah situs ya, yaitu situs Candi Bangkal yang berada tepat di depan saya ini. Gak usah berlama-lama, langsung saja kita mereview tempat ini ya, untuk melihatnya lebih jelas. Dari puluhan destinasi situs purbakala berupa candi yang ada di Mojokerto, beberapa di antaranya terpisah dari lokasi pusat purbakala di daerah Trowulan. Salah satunya adalah Candi Bangkal. Meski begitu, candi ini masih termasuk peninggalan zaman kerajaan Majapahit. Situs Candi Bangkal berlokasi di Dusun Bangkal, Desa Candiharjo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Berada di daerah industri Ngoro tidak membuat candi ini tenggelam dengan bangunan-bangunan pabrik. Candi ini tetap berdiri tegak dan utuh di kawasan pedesaan. Sebenarnya tidak terlalu banyak catatan sejarah mengenai Candi Bangkal ini. Tapi yang jelas, Candi Bangkal ini diperkirakan dibangun pada abad ke-13 sampai ke-14 Masehi pada masa kejayaan kerajaan Majapahit. Candi ini konon katanya dipergunakan sebagai tempat pemujaan dan juga pemuliaan untuk para leluhur. Bentuk bangunannya pun mengisyaratkan kalau Candi Bangkal ini adalah peninggalan agama Hindu pada masa itu. Bangunan Candi Bangkal terbilang utuh. Hanya beberapa bagian memang sudah keropos dan rusak atau rontok batu batanya. Konon katanya dulu pernah ada gempa yang merobohkan rumah penduduk, tapi hanya candi ini yang masih berdiri kokoh tanpa retak. Hal yang membuat struktur bangunan Candi Bangkal masih berdiri kokoh kemungkinan adalah penggunaan pondasi berupa batu andesit. Namun di beberapa bagian badan candi ada batu bata yang sudah rontok dan terlepas. Bagian yang paling parah kerusakannya adalah sisi selatan candi dan tangga di depan candi. Meski begitu, tangga tersebut masih bisa dinaiki, tapi tetap harus berhati-hati agar tidak semakin merusak struktur bangunan yang sudah rapuh. Untuk atapnya sangat mirip dengan beberapa candi lainnya di kawasan Trowulan. Struktur batu bata merah yang ada di atap candi juga masih berbentuk sempurna, kecuali di bagian selatan. Ada yang sudah rontok karena termakan usia. Nah, jadi seperti ini ya kondisi Candi Bangkal itu lur ya. Ternyata candi ini itu dipugar. Nah, kita akan melihat lebih jelasnya ya. Nah, ini penampakan sekarang dari situs Candi Bangkal. Ternyata candi ini tuh dipugar dan direnov lagi ya pemirsa ya. Jadi penampakannya seperti ini. Di atas candi sana tuh ternyata tuh ada seperti relief kala, tapi saya tidak bisa melihat lebih jelasnya ya pemirsa ya. Soalnya ini tertutupi oleh bambu-bambu. Jadi candi ini tuh direnov lagi, mungkin supaya kelihatan bagus. Soalnya candi ini kan sepertinya hampir mau roboh, jadi direnov kembali supaya kelihatan lebih bagus lagi bangunannya. Jadi bangunan ini tuh peninggalan dari kerajaan Majapahit ya pemirsa ya. Di bawah ini juga banyak sekali struktur batu bata merah.
Ini proses rehab dari Candi Bangkal ini ya. Gak tahu ini tingginya berapa meter ya. Jadi proses renovasi atau pemugaran ini itu ditambahi dengan batu bata yang sangat besar, tapi ini itu batunya ini batu baru ya pemirsa ya. Jadi bukan batu era zaman dahulu, jadi batu buatan sekarang, cuman ukurannya lebih besar. Nah, jadi seperti ini. Mungkin batu batanya ini ukurannya disamakan dengan yang lama ya. Jadi khusus, mungkin batu bata khusus. Kita akan keliling melihat lebih jelasnya ya. Ini juga banyak sekali relief ukiran. Ini ukiran lama loh ini. Ya. Gak tahu ini melambangkan apa. Yang di bawah-bawah ini ukiran lama ini ya pemirsa ya. Nah, baru yang mungkin anak tangga ini, mungkin ini yang baru. Soalnya kan sudah kelihatan jelas ini sangat rapi sekali ya, tidak ada cuilan-cuilan. Dan ini juga sepertinya batu andesit atau gimana ya. Dan di depan saya ini tuh sepertinya apa ini, seperti pagar atau apa ya. Seperti ini ya. Ini tuh bangunan baru, mungkin menyamai bangunan lama yang ada di depannya ini ya, sebuah pagar atau apa ya. Soalnya kan di depan ini itu sepertinya sudah hancur bangunannya, jadi dibuatkan bangunan baru seperti ini, menyerupai ya istilahnya. Jadi seperti ini bangunan lama ini. Jadi kita akan keliling dari sisi sebelah sini ya, dulur-dulur warisan kuno. Jadi di sana itu ada lubangnya, ada mungkin ada pintunya ya di sana itu. Kan candi ini tuh dibuat tempat peribadatan ya. Sekelilingnya ini sepertinya itu pagar. Sepertinya ada pagar. Nah, itu ada relief. Jadi lokasinya ini berada tepat di area persawahan ya. Ini sepertinya ada seperti tanah yang agak sedikit berlumpur atau gimana ya. Dan lokasinya ini tepat sekali di bawah gunung ya. Itu gunung Welirang atau gunung apa ya. Jadi seperti ini penampakannya. Jadi saya itu sempat kaget. Oh, ternyata ada pemugaran. Dan baru kali ini saya mengetahui kalau candi itu dipugar juga ya. Istilahnya dibangun lagi supaya kelihatan bagus dan supaya masih berdiri kokoh ya. Soalnya kan candi ini tuh sepertinya itu agak sedikit roboh atau gimana ya. Jadi dibuatkan istilahnya itu diperbaiki lagi lah supaya masih berdiri kokoh, tapi tidak merubah
bangunan lamanya ya. Jadi masih ciri khas asli Candi Bangkal ya. Cuman agak diperbaiki sedikit supaya lebih bagus lagi ya, teman-teman warisan kuno. Jadi ini peninggalan dari kerajaan Majapahit ya, yang masih ada hingga sampai saat ini. Dan segitu saja untuk penelusuran kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.